Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang return dan risiko portofolio. Memahami dan menganalisis pengertian tentang return dan risiko portofolio. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mentari Dwi Aristi SEMACC yang telah memberikan kesempatan untuk kami menjelaskan materi pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Dean Paniolanda, kedua ada Maya Sherly Silvias, ketiga adalah Mita Putriani, keempat ada Septia Triutari, dan kelima ada saya sendiri, Willy Chandra Hermanto. Baiklah, pada malam hari ini tujuan dari bab ini yang pertama itu adalah memahami perbedaan tentang return harapan dan risiko sekuritas individu dan portofolio. Kedua ada perbedaan tentang return dan aktual, return harapan, dan return disyaratkan. Dan yang ketiga adalah keterkaitan antara diversifikasi dan portofolio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dean. Kepada Kak Dean saya persilakan. Pengertian return dan risiko. Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Yang pertama, return. Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain atau loss. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan gain loss sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Dengan kata lain, capital gain atau loss bisa diartikan sebagai perubahan harga sekuritas. Maka, rumus return total suatu investasi adalah return total sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Yang kedua, risiko. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut antara lain, risiko suku bunga. Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Yang kedua, risiko pasar. Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu investasi disebut sebagai risiko pasar. Yang ketiga, risiko inflasi. Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Yang keempat, risiko bisnis. Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut sebagai risiko bisnis. Selanjutnya, risiko finansial. Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan hutang dalam pembiayaan modalnya. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik negara perusahaan tersebut dengan nilai mata uang negara lainnya. Risiko negara. Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Yang terakhir, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko umum merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Risiko tidak sistematis atau risiko spesifik adalah risiko yang tidak terikat dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Estimasi return dan risiko sekuritas. Mengetahui secara pasti berapa return yang akan diperoleh dari suatu investasi di masa datang adalah pekerjaan yang sangat sulit, bahkan mustahil. Return investasi hanya bisa diperkirakan melalui pengestimasian. Return investasi di masa datang adalah return harapan dan sangat mungkin berlainan dengan return aktual yang diterima. Yang pertama, menghitung return harapan. Return harapan pada dasarnya adalah nilai return rata-rata. Jika kita memiliki distribusi probabilitas return suatu sekuritas, nilai return harapannya dapat dihitung dengan cara menentukan nilai rata-rata tertimbang dari distribusi return tersebut. Secara sistematis, rumus untuk menghitung return harapan dari suatu sekuritas bisa dituliskan dalam persamaan berikut ini. Sigma R sama dengan Sigma RI dikali PRI. Dalam hal ini, ER sama dengan return harapan dari suatu sekuritas. RI sama dengan return ke 1 yang mungkin terjadi. PRI, probabilitas kejadian return ke I. Dan N, banyaknya return yang mungkin terjadi. Berikut adalah contoh perhitungan rumus return harapan. Kondisi ekonomi kuat, probabilitasnya 0,30 dan return 0,20. Kondisi ekonomi sedang, probabilitasnya 0,40 dan returnnya 0,15. Kondisi ekonomi resesi, probabilitasnya 0,30 dan returnnya 0,10. Kita masukkan ke dalam rumus. ER sama dengan
0,30 dikali 0,20 ditambah 0,40 dikali 0,15 ditambah 0,30 dikali 0,10 sama dengan 0,15. Jadi, return harapan dari sekuritas ABC adalah 0,15 atau 15%. Yang kedua, menghitung resiko. Investor harus mampu menghitung resiko dari suatu investasi. Ada dua cara perhitungan, di antaranya variance return dan deviasi standar. Variance return atau dengan simbol P kuadrat, rumusnya adalah sigma dikali RI dikurang ekspektasi RI dikuadratkan, kemudian dikali dengan probabilitas. Dan setelah mendapatkan hasil dari variasi return, maka kita masuk ke rumus deviasi standar. Rumusnya adalah akar dari nilai variance. Dalam hal ini, P kuadrat sama dengan variance return, dan P sama dengan deviasi standar. ER sama dengan return harapan dari suatu sekuritas. RI sama dengan return ke I yang mungkin terjadi. Dan PRI sama dengan probabilitas kejadian return ke I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Utari akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang analisis resiko portofolio. Dalam manajemen portofolio dikenal dengan adanya konsep pengurangan resiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep ini menyatakan bahwa jika kita menambah secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio, maka manfaat pengurangan resiko yang kita peroleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di manfaat pengurangan tersebut mulai berkurang. Konsep ini sejalan dengan law of large number yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan. Konsep penurunan risiko portofolio ini didasari asumsi bahwa return sekuritas bersifat independen. Maksud independen di sini adalah dengan asumsi bahwa return sekuritas yang ada dalam portofolio tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Risiko portofolio ini bisa diestimasikan dengan nilai deviasi standar populasi dibagi dengan akar dari jumlah sekuritas dalam portofolio. Selanjutnya ada diversifikasi. Diversifikasi ini untuk menurunkan risiko investasi, investor perlu melakukan diversifikasi atau portofolio. Dalam pernyataan tersebut dapat bermakna bahwa investor perlu membentuk portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return berinvestasi. Mengurangi risiko tanpa mengurangi return adalah tujuan investor dalam berinvestasi. Sedangkan menurut pakarnya yaitu Peter Lynn yang mengatakan mengenai diversifikasi itu adalah tergantung. Maksudnya bila investor memegang satu perusahaan bagus dibanding dengan pemegang 10 perusahaan yang jelek, maka Peter Lynn ini akan memilih untuk memegang satu perusahaan tersebut. Namun bila disuruh memilih antara memegang satu perusahaan bagus dibanding memegang 10 perusahaan bagus, maka dia memilih cara yang terakhir. Mengapa? Karena dengan membeli banyak saham, kesempatan untuk mendapatkan saham yang memiliki kinerja yang bagus akan jauh lebih besar. Salah satu dari 10 saham tersebut bisa menjadi pemegang yang menyelamatkan atau menaikkan nilai portofolio yang signifikan. Namun diversifikasi ini tidak boleh terlalu banyak karena akan mengurangi efek fokus pada saham-saham yang berkinerja bagus, dan ketika sahamnya naik secara signifikan, maka kenaikannya akan terasa sedikit karena alokasi portofolio yang kecil. Peter Lynch ini dan Warren Buffett sangat tidak suka dengan diversifikasi yang terlalu berlebihan. Warren Buffett sendiri mengatakan diversifikasi yang luas hanya dibutuhkan untuk investor yang tidak mengerti tentang apa yang ia lakukan. Selanjutnya, bagaimana cara diversifikasi ini dilakukan? Yang pertama, pegang minimal 5 saham untuk portofolio yang sangat terkonsentrasi, 10 saham untuk risiko yang lebih kecil, dan maksimal 20 saham agar tetap fokus. Saham pemegang akan jauh lebih terasa hasilnya dibandingkan dengan 10 saham pemegang. Namun, 10 saham pemegang memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan 5 saham. Ketika salah satu dari 5 saham yang alokasi portofolionya sama, yakni masing-masing sahamnya 20% dari nilai portofolio dan menjadi 10 bagger yang naik 10 kali lipat, maka nilai portofolionya itu bisa naik sampai 200%. Sedangkan pada 10 saham yang alokasinya sama, pada setiap saham yakni 10%, maka kenaikan portofolionya ketika salah satu saham menjadi 10 bagger adalah 100%. Itulah efek positif dari portofolio yang terkonsentrasi. Namun hal yang sebaliknya juga demikian. Ketika salah satu perusahaan bangkrut, maka dan nilai nol portofolio 5 saham akan turun menjadi 20%. Sedangkan 10 saham hanya turun 10%. Sedangkan hanya pemegang saham tersebut yang membuat portofolio menjadi nol. Maka dari itu memegang banyak saham memiliki risiko yang kecil. Namun memegang terlalu banyak saham akan menghilangkan efek konsentrasi. Manajer reksadana sendiri di Amerika Serikat diharuskan untuk memegang minimal 20 saham untuk alasan diversifikasi. Ini merupakan jumlah yang cocok untuk investor retail yang ingin diversifikasikan maksimal dengan mengurangi risiko dan tetap terkonsentrasi. Selanjutnya, yang langkah kedua adalah ambil lebih dari 3 sektor. Terkadang investor terlalu terpaku pada saham dan tidak sadar bahwa seluruh perusahaan berada pada satu sektor. Meskipun kode sahamnya berbeda, namun jika perusahaannya bergerak pada bisnis yang sama, maka pergerakan sahamnya kemungkinan besar akan sama.
Sektor juga sangat mempengaruhi pergerakan harga saham di mana meskipun kinerjanya bagus, namun jika sektor tersebut mengalami penurunan, maka imbas harga sahamnya juga tak kunjung naik, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, investor harus memiliki saham di berbagai sektor minimal 3, misalnya saham di sektor consumer goods, infrastruktur, dan pertambangan. Ketiga sektor ini adalah sektor yang berbeda dan ada banyak sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, alokasikan lebih banyak untuk perusahaan yang lebih bagus serta lebih murah. Di sini kita berbicara masalah persoalan mengenai ketepatan dari analisa kita. Seringkali investor mendapati sahamnya yang paling bagus kinerjanya tidak mendapatkan alokasi modal yang besar, sehingga keuntungan tidak terasa maksimal. Oleh karena itu, apabila ada saham yang harganya bagus dan berada di bawah harga pasar, kemungkinan besar saham tersebut akan menjadi saham pemenang, sehingga alokasi modal untuk saham tersebut haruslah lebih banyak dibandingkan saham yang lain. Contoh cara diversifikasi yang mudah, ada cara yang sangat simpel sekali, yakni misalnya kan Anda memilih untuk berdiversifikasikan pada 5 saham, maka kita tinggal mengalokasikan modal kita dalam jumlah yang sama ke dalam 5 saham tersebut. Jadi bila nilai portofolionya senilai dengan 10 juta, kita bisa membeli 5 saham tersebut masing-masing sebesar 2 juta. Cara ini sangat simpel dan tidak memerlukan banyak pemikiran mengenai alokasi modal yang cocok. Maka dengan cara ini berarti kita bisa berusaha untuk membuat indeks yang akan mengalahkan kinerja pasar. Mengatur portofolio adalah salah satu pekerjaan investor dalam berinvestasi saham dan meminimalkan risiko. Sedangkan cara diversifikasi orang ini berbeda-beda, maka kita harus menggunakan cara diversifikasi dengan profil risiko sebagai investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Putriani. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip diversifikasi. Prinsip-prinsip diversifikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, diversifikasi random. Diversifikasi random ini terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda, dan berharap bahwa variance return sebagai ukuran resiko portofolio tersebut akan bisa diturunkan. Di sini berarti semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurangan resiko yang akan diperoleh. Tetapi manfaat diversifikasi yang diperoleh dengan penambahan jumlah saham semakin lama semakin berkurang. Dan jika menambah jumlah saham ke dalam portofolio secara terus-menerus, maka pada tingkat tertentu penurunan resiko margin juga akan semakin berkurang. Yang kedua ada diversifikasi Markowitz. Ini diversifikasi Markowitz ini pernah bernasehat, janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Kenapa? Karena kalau keranjangnya tersebut jatuh, maka semua telur yang ada di dalam keranjang akan pecah. Artinya janganlah menginvestasikan semua dana yang kita miliki hanya pada satu aset saja, karena jika aset itu gagal, maka semua dana yang kita investasikan akan lenyap. Selanjutnya ada estimasi return dan resiko portofolio. Mengestimasi return dan resiko portofolio berarti menghitung return, harapan, dan resiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset. Di sini ada 2. Yang pertama, menghitung return harapan dari portofolio. Return harapan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return harapan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Presentasi nilai portofolio yang diinvestasikan dalam setiap aset-aset individual dalam portofolio disebut sebagai bobot portofolio yang dilambangkan dengan W. Teman-teman bisa melihat rumusnya yang ada di PPT kita. Kita langsung aja ke contohnya. Contoh yang pertama, sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham, ABC, DEF, dan GHI, menawarkan return harapan masing-masing 15%, 20%, dan 25%. Misalnya, presentasi dana yang diinvestasikan pada saham ABC sebesar 40%, saham DEF 30%, dan saham GHI 30%. Maka return harapan dari portofolio tersebut kita jelaskan. Di sini teman-teman juga bisa lihat di PPT kita juga. Di sini ada rupiah sama dengan 0,4, berarti kan 40% itu sama dengan 0,4 dikali dengan 0,15 ditambah 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,3 dikali 0,2. Setelah itu kita jumlahkan semuanya menjadi 0,95 atau 19,5%. Contoh kedua, teman-teman juga bisa lihat dari PPT kita, ada tabel yang ada saham R, saham AZA, saham BYB, ada 0,20, 0,10, 0,15, 0,05. Di sini, Bapak Joni mempunyai uang 10 juta untuk diinvestasikan dan ingin menjual short sell saham B sebesar 5 juta untuk diinvestasikan pada saham A. Berapakah return harapan portofolio? Di sini return harapan penjelasan dari jawaban dari return harapan portofolio. Teman-teman juga bisa lihat jawabannya, 15 juta per 10 juta dikali 0,20 dikurang 5 juta per 10 juta dikali 0,10. Itu kan dari ER yang ada di tabel yang 0,20 sama 0,10 sama dengan 0,25 berarti sama dengan 25%. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Berikutnya yaitu menghitung risiko portofolio. Risiko portofolio tidak bisa dihitung hanya dengan menjumlahkan risiko masing-masing saham yang ada di portofolio. Menghitung risiko tidak sama dengan menghitung return portofolio. Karena risiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang risiko masing-masing saham dalam portofolio. Secara sistematis, rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Sigma P sama dengan WA pangkat 2, Sigma A pangkat 2 ditambah WB pangkat 2, Sigma B pangkat 2 ditambah 2 dikali WA dikali WB dikali PAB dikali Sigma A Sigma B per 2. Dalam hal ini, simbol persegi P sama dengan deviasi standar portofolio. WA sama dengan bobot portofolio pada aset B. Simbol persegi AB sama dengan koefisien korelasi aset A dan B. Selanjutnya pengaruh bobot, portofolio, dan korelasi. Yang pertama, kasus korelasi nol. Untuk mengestimasi return harapan portofolio dan risikonya, informasi lain yang diperlukan adalah mengenai derajat kedua aset berkorelasi. Yang kedua, kasus korelasi nol dengan short sell diperbolehkan, yaitu transaksi penjualan saham di mana investor tidak memiliki saham tersebut. Dalam prakteknya, investor meminjam saham dari pihak lain atau perusahaan sekuritas misalnya, dan biasanya berharap harga saham itu dapat turun. Apabila short sell diperkenankan, bobot portofolio dapat menjadi negatif ataupun lebih dari 100%. Misalnya dengan total dana sendiri sebesar 100 juta, investor tersebut melakukan short sell 30 juta pada saham S untuk membeli obligasi nol sebanyak 130 juta. Maka W0 sama dengan 100,30 dan WS sama dengan min 0,30. Catatan bahwa penjumlahan kedua bobot tersebut adalah tetap 100%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.